Allahu 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 Allah Allahu Allah. Bagaimana cara kita membantah masalah dukhan yang katanya akan turun pada 15 Ramadan? Saya rasa tidak usah Anda bantah itu, dan jangan Anda terlalu pusing dengan itu ya. Ustaz, apakah saya berdosa kalau bersikap biasa saja terhadap bulan suci Ramadan? Karena saya baru saja kehilangan ayah saya. Seperti apa yang Anda maksudkan bersikap biasa itu? Ya, kan kita hanya disuruh bergembira karena datangnya bulan Ramadan, gitu kan? Kalau itu yang Anda bahasakan biasa saja, dalam arti kata mungkin biasanya Anda bergembira berlebihan, mengirim kalimat-kalimat ucapan, sekarang tidak karena Anda lagi bersedih. Enggak ada hubungannya sama sekali. Kalau menurut saya itu sama sekali nggak ada hubungannya, ya. Jadi itu biasa saja gitu ya. Itu bukan hal yang berat gitu. Oh ya, seluruh dunia ya. Saya akan kontak orang-orang kita, orang Indonesia yang pernah jadi panitia pengajian di Amerika, di Eropa, di beberapa negara insya Allah. Dan kita akan komunikasi dengan mereka. Cuman saya lagi coba mengatur bagaimana pengaturannya di YouTube dan di Instagram masalah itu insya Allah. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa mendengarkan langsung tentang bagaimana keadaan di Italia, bagaimana keadaan di Eropa secara umum di saat pandemik seperti ini, bagaimana keadaan muslimin di Belanda dan seterusnya, begitu juga di Amerika dan negara-negara yang lain insya Allah. Didoakan saya supaya bisa berjalan itu ya. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita membantah masalah dukhan yang katanya akan turun pada 15 Ramadan? Saya rasa tidak usah Anda bantah itu, dan jangan Anda terlalu pusing dengan itu ya. Karena ini nanti akan jadi masalah baru. Ya, Anda tidak punya ilmunya. Ini harus ada ilmu khusus gitu ya. Dan ini sudah mungkin ya, kalau nggak salah ini pertanyaan yang keempat atau 5 kali sudah saya jawab. Bahwasanya tidak ada dukhan itu kecuali kalau yang dimaksud dukhan dalam hadis ya, Juj Ma'juj ya. Kemudian terjadinya longsor besar di 3 wilayah Juj Ma'juj ya. Kemudian terjadinya longsor besar di 3 wilayah di Jazirah Arab, di timurnya, di baratnya ya. Kemudian baru 100.000 ke anggota keluarga, namun beliau mau bayar 400.000, boleh saya terima nggak Ustaz? Kalau bukan syarat dari Anda gitu kan, saya ini 350.000 saya kasih, dia mau kembalikan, udah saya mau bersedekah, saya mau kasih tambah 50.000 dari dianya, itu nggak ada masalah, itu sedekah 50.000-nya. Yang riba kan kalau Anda pemilik piutang, Anda dari awal memberikan syarat itu, nah di situ baru tidak boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya investasi syariah online mudharabah yang diklaim halal dan di bawah pengawasan MUI? Saya belum tahu itu. Saya belum tahu. Mungkin butuh saya pelajari ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon dijelaskan mengenai bekerja di kantor pajak. Bagaimana hukum gaji yang didapatkan untuk menafkahi keluarga? Jazakallahu khairan. Ini ada rinciannya. Kalau kantor pajak itu memang pendapatan yang ada di situ, saya pernah tanyakan kepada Syekh Ziyad masalah ini ya, bagaimana kalau orang bekerja di sini. Maka kata beliau, dilihat sekarang, kalau memang dasarnya yang ada di situ yang dilakukan adalah semuanya kebaikan, dalam arti kata memang untuk maslahat umum ya, tidak ada sama sekali korupsi, tidak ada penyalahgunaan dana itu, memang murni dana-dana itu dipakai untuk kebutuhan umum juga semuanya, maka halal di situ. Tapi kalau di sini dipakai bukan pada tempatnya, ya, tidak diberikan kepada masyarakat, malah disalahgunakan. Bagaimana caranya dapat ampunan dari kedua orang tua yang sudah meninggal? Karena semasa hidupnya kita saling memarahi dan berkata kasar. Pertama, Anda istighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap semoga Allah maafkan kesalahan itu. Kemudian yang kedua, umum orang tua atau orang lain, kalau kita pernah buat salah dan dia sudah meninggal dunia, maka tugas kita adalah menyebut-nyebut kebaikannya, ya, kemudian bersedekah buat dia, melakukan amal-amal saleh untuk dia. Insya Allah dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maafkan kesalahan kita ya. Lalu bagaimana dengan Hamzah paman Nabi SAW? Saya lupa tadi apa yang ditanyakan ini. Oke, nanti insya Allah itu. Salam, apakah asap motor termasuk mendolimi orang di belakang kita? Kalau Anda sengaja, ya. Anda sengaja ganti knalpot yang ribut sehingga orang terganggu, bisa berdosa itu. Anda sengaja tidak ganti oli sehingga akhirnya menjadi hitam, ya, polusi udara, Anda berdosa.
Tapi kalau Anda tidak sengaja, maka tidak ada hukum di situ. Jadi jangan sampai mengganggu orang, ini mentadimi memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau nanya apa zakat bisa dicicil? Saya belum paham bisa dicicilnya seperti apa ini. Kalau yang penanya Anda ini bertanya maksudkan adalah saya punya zakat misalnya 100 juta atau 50 juta. Dalam mengeluarkannya saya cicil. Mungkin itu yang dimaksudkan. Maka iya, nggak ada masalah. Misalnya saya bulan Ramadan zakat. Kemudian saya mulai keluarkan Ramadan dan sisanya di bulan Syawal. Apa boleh? Boleh saja. Tapi tetap lebih afdal Anda habiskan di masa haul itu. Kan zakat itu di masa haul. Di masa haul itu ya masa tadi ini ya. Masa apa namanya? 1 tahun ya. Jadi misalnya teman-teman kalau mau keluar zakat ada 2 syaratnya. Haul masa setahun dan nisab kadar minimalnya kadar harta itu. Sekarang kan menjelang Ramadan nih, berapa hari lagi insya Allah. Semoga Allah mudahkan kita mencapainya dengan amal soleh. Maka misal Anda niatkan dari malam ini di ruangan Anda masing-masing, Anda niatkan waktu yang lalu, Ramadan yang lalu adalah awal haul saya. Berarti Ramadan nanti ini sudah masuk haul. Berarti Anda sudah memenuhi syarat yang pertama. Yang kedua adalah nisab, kadar minimalnya. Kadar minimal zakat itu 85 gram emas. Kalau mencapai itu Anda keluarkan 2,5%-nya. Saya secara pribadi saya mengucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih atas partisipasinya. Ingin ikut dalam ceramah kita ini, semoga ini jadi amal buat antum semuanya. Dukung channel-channel dakwah, sebarluaskan akhi dan ukhti agar bisa mereka dapat manfaat. Bagi teman-teman juga yang ada di YouTube, terus subscribe, ajak teman-teman, like lah. Hanya dengan sedikit tombol saja maka Anda dapat pahala besar ya. Dan sekali lagi, bukan cuma channel saya, semua channel yang bermanfaat, semua channel dakwah yang baik, dukung akhi dan ukhti.